Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan diagram lingkaran. Ya, di sini jadi ada 3 jenis soal ya yang sering keluar ketika membahas diagram lingkaran. Kita akan lihat dulu satu persatu seperti apa sih bentuk-bentuk soalnya. Nah, yang paling kiri di kolom pertama di soal ini ada 4 hal A, B, C, D. Ya. Diketahui A 50%, B 15%, kemudian C nggak diketahui, tapi D diketahui kalau dia ini membentuk sudut siku-siku. Kemudian katanya jika jumlah seluruh siswa 200 orang, berapa siswa yang suka dengan hal C? Ya, jadi di sini kata kuncinya yang diketahui adalah jumlah seluruh. Jadi mewakili jumlah seluruh yang menyukai hal-hal ini. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, di kolom yang tengah, di sini ada renang, voli, catur, sama bola. Dan kali ini juga menggunakan persen. Bola diketahui 37%, catur tidak diketahui, renang dan voli masing-masing diketahui dia membentuk sudut siku. Kemudian diketahui di sini selisih antara penyuka bola dan voli 48 orang. Berapakah yang menyukai catur? Jadi yang di kolom kedua ini yang diketahui selisih dari 2 hal. Kalau yang pertama tadi diketahui total semuanya, yang kedua diketahui selisih dari 2 hal. Nah, yang ketiga, tipe soal diagram lingkaran yang sering keluar adalah dia menggunakan derajat. Ya, tadi kan persen, yang ini menggunakan derajat. Diketahui di sini salak 54 derajat. Kemudian mangga membentuk sudut siku-siku. Jadi simbol siku-siku ada 2. Yang satu seperti ini, seperti garis. Yang kedua seperti kotak ini. Jadi kalau kalian menemukan ada simbol seperti ini artinya dia membentuk sudut siku-siku. Oke, kita lihat lagi yang ketiga ini. Salak 54 derajat, mangga membentuk sudut siku-siku. Sedangkan rambutan dan duku tidak diketahui. Nah, kita lihat di soal diketahui duku yang dipanen 32 kg. Yang ditanya mangga yang dipanen. Jadi pada soal ini yang diketahui itu salah satunya. Yang ini tadi total semuanya, yang ini selisih atau beda antara 2 hal, yang ini salah satunya diketahui. Kemudian ditanyakan hal yang lain atau buah yang lain berapa jumlahnya. Oke, saya ngikutin sampai di sini. Kita akan mencoba membahasnya. Tapi yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus melengkapi satu persatu yang belum ada informasinya. Kita mulai dari yang paling kiri. Kita akan berusaha untuk melengkapinya, ya. Di sini diketahui A 50%, B 15%. Kemudian D membentuk sudut siku-siku. Nah, jika dalam persen, siku-siku itu dia berarti 25%. Maka kita beri dulu keterangan kalau dia 25%. Oke? Nah, tinggal yang C. Di sini kita harus ketahui kalau sebuah lingkaran dibagi 2, maka yang kiri 50%, yang kanan juga 50%. Di sini 50%, berarti total yang di sebelah kanan juga harus 50%. Di sini sudah 15%, tambah 25% baru 40%. Berarti yang C sisanya. Agar menjadi 50%, maka harus ditambahkan 10%. Oke, sekarang sudah lengkap 50%, 15%, 10%, dan 25%. Sekarang kita beralih ke lingkaran yang di tengah. Di sini diketahui bola 37%. Oke, kita bersihkan sedikit ya biar jelas mana bagian-bagiannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini udah kelihatan ya. Kalau bola itu mencakup, nah ini dia, dalam persen dia 37%. Renang dan voli membentuk sudut siku-siku. Masih ingat tadi, kalau siku-siku dalam persen dia berarti 25%. Voli juga 25%. Nah, ingat, satu lingkaran totalnya harus 100%. Sedangkan di sini kita baru 25 tambah 25, 50%. Tambah 37, 87%. Biar dia genap jadi 100%,
Kita tinggal kurangkan aja 100% dikurang 87. Iya, berapa persen? Betul, 13%. Kita tulis, ini 13%. Sekarang sudah lengkap, 37, 25, 25 dan 13. Nah, berikutnya dia dalam derajat, ya. Dalam derajat berarti kita harus tahu total satu lingkaran kalau dalam derajat adalah 360 derajat. Berarti jumlah bagian-bagian ini harus menjadi 360. Oke, kita lihat yang udah ada dulu. Mangga, dia membentuk sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku dalam derajat yaitu 90 derajat. Kemudian rambutan. Rambutan ini dia berbentuk garis lurus, alias dia setengahnya. Berarti setengah dari 360 derajat, yaitu 180 derajat. Nah, berarti kalau ini udah 180 derajat, setengah yang di bawah ini juga totalnya harus 180 derajat. Iya enggak? Kita tambahkan 90 tambah 54, ini 144 derajat. Nah, 144 derajat ditambah berapa? Biar dia genap 180, jadinya ditambah 36 derajat, ya. Jadi karena ini dibagi 2, kan setengah-setengah nih. Dalam derajat total 360. Berarti setengah yang atas 180, total setengah yang bawah juga harus 180. Tadi kita udah punya 90 tambah 54, tambah berapa lagi biar jadi 180. Oke, sekarang semua lingkaran sudah kita lengkapi persennya maupun derajatnya. Sekarang menghitungnya. Nah, menghitungnya tidak terlalu sulit, bahkan sangat gampang sebenarnya, ya. Rumusnya gini. Yang ditanya, ya, jadi nilai yang ditanya, misalnya di sini nih, yang lingkaran pertama dulu kita bahas. Yang ditanya adalah siswa yang suka dengan C. Jadi kita misalkan dia C sama dengan, oke, kita buat seperti ini. Kita lihat C itu berapa persen? C itu 10%. Kita tulis 10 per. Nah, jadi yang gini, yang di atas ini yang ditanya. Karena C itu 10%, maka kita letakkan di sini 10%. Yang ditanyakan C. Kemudian yang di bawah ini yang diketahui. Dalam soal ini yang diketahui adalah seluruh siswa. Seluruh artinya keseluruhan. Tadi kalau dalam persen keseluruhan berapa? Iya, 100. Maka kita buat yang di bawah ini adalah persen yang diketahui, ya. Persen ditanya, persen diketahui. Baru dikali nilai diketahui. Di sini nilai diketahui adalah 200 orang. Maka dikali 200. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan saja. Boleh 10 kali 200, nanti baru dibagi 100, atau bisa juga kita bagi dulu 200 dibagi 100 baru dikali 10. Sama aja, ya. Nah, jadi saya lebih suka dibagi dulu. 200 dibagi 100, ya, ini membagi nih. 2 kali 10 20. Maka siswa yang menyukai C adalah 20 orang. Kita lanjutkan. Yang kedua, masih sama. Kita cari dulu yang ditanya. Yang ditanya adalah yang menyukai catur. Kita simbolkan aja dengan C. Atau tulis aja lengkap deh. Catur sama dengan. Seperti tadi, yang di atas ini adalah yang ditanya. Karena yang ditanya catur, kita cari catur berapa persen? Ternyata 13%. 13 per yang di bawah ini adalah yang diketahui. Dalam soal informasinya adalah selisih penyuka bola dan voli. Jadi yang menyukai bola dan voli dan ada selisih, kata selisih. Kalau seperti ini, maka kita harus cari selisih persen dari bola dan voli. Di sini bola 37%, voli 25%. Selisih dari 37 dan 25 adalah 12. Baru dikali dengan nilai yang diketahui. Di sini nilai selisihnya yaitu 48 orang. Berarti dikali 48. Seperti tadi bisa dikali dulu 13 kali 48
baru nanti dibagi 12, atau kita bagi dulu. Dan saya lebih suka dibagi dulu karena biasanya lebih kecil angkanya, lebih mudah mengalikannya. 48 dibagi 12, iya, langsung aja 4, kemudian 4 nanti dikali 13. 4 kali 13 itu 52. Maka yang menyukai catur adalah 52 orang. Kita lanjut. Diagram yang terakhir dalam derajat. Seperti tadi, kita mulai dengan mencari yang ditanya. Yang ditanya adalah mangga yang dipanen. Berarti yang ditanya adalah mangga. Kita buat seperti tadi. Yang di atas ini adalah yang ditanya. Karena dia dalam derajat, maka derajat yang ditanya. Yang ditanya mangga, derajat mangga adalah 90. Kemudian yang diketahui di soal adalah duku. Ya, duku derajatnya 36. Baru dikali nilai yang diketahui, yaitu nilai si duku, banyaknya 32 kg. Kita kalikan. Nah, di sini seperti tadi bisa kita kalikan dulu baru dibagi, atau kita bagi dulu. Tapi di sini kita bagi dulu, tetap dia tidak habis ya. Misalnya seperti ini nih. 36 dengan 32 sama-sama dibagi 4. 32 bagi 4 8. 36 bagi 4 9. Ternyata belum habis kan? Tapi di sini bisa kita bagi juga atas dengan bawah. 90 dibagi 9. Jadi yang di atas sisa 10. 10 kali 8, iya, 80. Maka panen mangga adalah 80 kg. Oke, ya. Gimana? Cukup mudah ya. Kita review sedikit. Pertama, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kita harus melengkapi dulu keterangan dari setiap diagram. Jika dalam persen, ingat siku-siku itu 25%, dan setengah lingkaran itu 50%, dan total semuanya 100%. Jika dia dalam derajat, total semuanya 360 derajat. Jika dibagi 2, setengah lingkaran itu 180 derajat, dan jika siku-siku dia 90 derajat. Dan ingat, simbol siku-siku ada yang berupa kotak atau berupa garis seperti ini. Kemudian ketika kita mengerjakan soal, cari dulu siapa yang ditanya, baru cari apakah dia persen atau derajatnya, letakkan di atas. Kemudian yang diketahui pada soal letakkan di bawah, lalu di bawah. Baru dikali dengan nilai diketahui. Apakah dia siswa, apakah dia kilogram, atau dia orang, dikali di sini, dikali di sini. Kemudian tinggal kita kalikan seperti tadi, bisa dibagi dulu atau dikali dulu baru dibagi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.